Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman zamannya teknologi itu berkembang secara pesat gitu ya. Jadi kita banyak bisa melihat anak-anak muda yang sekarang aktif dan kemudian punya kreativitas gitu dan akhirnya berkembang jadi satu bisnis. Ya, ini anak muda Indonesia bahkan anak muda Aceh sekarang juga udah ada. Ini yang mau kita bahas nih ya bersama dengan bintang tamu hari ini karena uniknya ini ya karena barang yang dibawa ini ya, mungkin udah lihat nih ya di belakang ini ya, ini biasanya setiap hari kita gunakan gitu ya, nggak cuma dibawa kemana-mana tapi juga kayaknya sesuatu yang memang harus wajib punya gitu ya. Ada pouch mulai dari dompet, pouch, tas, handbag, apalagi ya, sling bag, pokoknya yang berkaitan dengan pertasan lah, kalau apa sih bahasanya gitu ya. Pokoknya yang bikin kita jadi lengkap ketika kita sudah berpenampilan gitu, salah satunya adalah menggunakan tas gitu. Hari ini ada Revival Fadriah. Beliau ada dari GR Studio ya. Kalau tadi saya awalnya tuh sebutnya GR gitu, ternyata bukan GR ya gitu ya, GR gitu. Nanti kita tanya kenapa harus GR ya? Apa saya ke GR-an bilangnya GR gitu? Iya benar-benar. Aduh, apa kabar ini Revi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang sekali nih hari ini kita kayaknya harus banyak sharing ya soal boleh. planner gitu ya, karena sekarang itu zamannya bukan bergantung kepada satu instansi gitu ya, tapi kita harus bisa jadi orang yang kreatif, inovatif supaya kita bisa lebih mandiri gitu nggak sih? Benar. Dan ini pasti ada di Revi gitu ya dengan hadirnya GR Studio ini gitu. Jadi kita nanti akan bahas itu lebih detail sampai akhirnya seperti saat ini sampai sekarang itu pasti banyak banget tantangannya ya, Revi. Ini kalau bicara soal GR Star, bukan GR Star-nya itu kan pasti punya apa sih ya, tahap awal gitu ya. Kalau kita bilang anak muda sekarang itu mungkin kayaknya harus lebih cermat memilih saya itu mau ngapain ya. Iya benar-benar. Gitu ya. Termasuk memilih bisnis gitu ya. Revi sendiri tuh di awal ya, waktu itu kenapa kok kepikiran mau berbisnis gitu, itu gimana? Iya biasanya ini karena mungkin kayak tipikal sebuah usaha ya. Saya mulai untuk bangun brand ini itu karena kayaknya ngelihat ada peluang nih gitu kan. Jadi awalnya tuh saya senang untuk pakai sebuah produk dan itu biasanya lama. Dan kadang-kadang tuh aduh mau yang seperti ini tapi lebih besar, mau seperti ini tapi lebih kecil. Nah, itu kadang agak sulit gitu kan dengan keinginan sendiri, sampai akhirnya saya ngerasa gimana ya kalau misalnya kita buat sebuah usaha yang mana ini bisa di custom nih. Jadi dari situlah awal munculnya ide untuk buat usaha yang kita namakan GR. Gitu. Jadi kayak bisa dibilang itu dari kebutuhan sendiri ya. Ketika punya satu tas gitu kayaknya kurang gede gitu ya. Gitu. Dapet yang gede kayak kebesaran harus kecilan lagi gitu ya. Benar. Jadi kepikir gimana caranya bikin tas sendiri gitu ya. Dan juga kadang-kadang kan kalau misalnya kita bawa yang terlalu banyak nih ya, kayak aduh rempong banget ya. Gimana kalau misalnya kita punya satu tas, tapi dia itu udah bisa mengakomodasi semua kebutuhan kita gitu. Jadi bisa untuk, kita mau pakai buat kantoran, mau hangout nih. Kadang-kadang kan sering nih, udah pulang dari kantor, kita mau hangout. Nah, kenapa nggak pakai dengan produk yang sama gitu. Jadi saya melihat juga dari segi lebih praktisnya sih gitu. Jadi dari situlah kayak, ya udah deh coba kita buat sendiri gitu. Tapi kan pasti di awal tuh waktu kita mau bikin sesuatu gitu ya, nyari tahu dulu nggak sih, ini kalau kita mau bikin tas sendiri tuh mudah atau susah ya? Gitu kan? Oh iya benar. Jadi kebetulan untuk produknya kita itu saya punya penjahitnya, pengrajinnya. Nah jadi saya konsul nih sama dia, bisa nggak coba buat model yang seperti ini. Jadi saya kasih. Nah dari situ tuh dia coba. Awalnya dia agak ragu sih karena memang kita punya background yang sama-sama berbeda. Dia itu awalnya penjahit ya kayak baju, penjahit kain spray. Jadi tiba-tiba saya suruh nih, coba jahit, bisa nggak dijahitin tas. Nah jadi dia coba dan dari situ
Kak ini kalau salah gimana? Nggak apa-apa, kita trial dulu. Nah, alhamdulillahnya pas jadi ini sesuai gitu. Nah, dari situ mulai kita kasih model yang lain. Nah, alhamdulillahnya udah oke, udah jalan gitu. Oke, jadi rezekinya memang di situ ya, pas Iya. ketemu sama partner yang bisa Alhamdulillah. menjahit, si Menjahit. tas ini kayaknya cocok dan Cocok, bisa gitu, dan dan dia artinya dia juga pasti punya kemauan ya dari jahit spray gitu kan, akhirnya sekarang diminta untuk jahit satu tas, itu kan kayak jadi satu tantangan juga ya. Benar-benar. Dan juga kan apalagi ya kalau kita ngomongin di konteks di Banda Aceh. Maksudnya ini karena saya orang Banda Aceh, jadi di sini tuh kadang-kadang agak sulit untuk bisa menemukan mungkin sayanya yang belum ketemu nih sama sayanya, tapi kayak orang yang bisa menjahit produk berbahan dasar kulit gitu. Karena kan dia punya spesifikasi, misalnya mesinnya harus dengan mesin tertentu, selain memang dia punya kemampuan menjahit yang bagus gitu. Nah ini kan biasanya kita punya mesin jahit rumahan ya, jadi mungkin kalau rumahan itu nggak akan bisa jalan. Bahannya ini nggak bisa jalan gitu, tapi karena dia mungkin dari penjahit spray, kebetulannya penjahit spray, kemudian dia coba dan dia bisa, kemudian kita upgrade mesinnya dan alhamdulillah sampai sekarang kita jalan. Oke, Gitu. tapi dari di awal tuh mesinnya masih digunakan Masih jahit mesin baju, jahit spray biasa gitu. Iya, mesin yang lama, yang model apa yang sih? masih di ini Iya, ya, iya, apa tapi sih kan namanya? memang udah pakai dinamo ya, Oke. tapi mesin lama itu. Nah, terus pada saat saya melihat gimana kalau jahit tas saja sama saya, ini kayaknya prospeknya bagus, prospeknya menjanjikan, kita kerjasama, saya yang bakalan handle mengenai desainnya, mengenai materialnya, mengenai, ya pokoknya semuanya, dia yang handle bagian produksinya, dan dia mau, jadi kita jalan bareng gitu. Oke, tapi di awal tuh pasti juga ada hitung-hitungnya lah gitu ya. Buka bisnis tuh kan nggak sembarang, mau bikin tas, langsung bikin tas, gitu jadi gitu kan nggak ya. Iya, benar. Bikin usaha itu kita punya strategi, udah ada hitung dulu di awal. Nanti kalau kita buka usaha, kemudian memproduksi satu produk, Iya. laku di pasaran, kita punya keuntungan atau Iya, tidak gitu. iya, Jadi kan benar. ini dihitung semua. Nah, Iya. itu di awal tuh gimana waktu itu hitung-hitungannya? Nah, ini masalah hitung-hitungannya lebih ke feeling ya. Feeling ya malah ya. Karena gini, kebetulan background saya memang bukan dari bagian bisnis gitu, tapi yang jelas pada saat kita udah buat bahannya sendiri, kemudian kan saya coba kayak kalkulasi nih berapa semuanya, kemudian saya coba untuk penjahitnya berapa, keuntungan yang kita dapat berapa, alhamdulillah itu kayaknya masih bisa tercover gitu. Dan kebetulan juga untuk produknya kita sendiri, karena kita berbahan dasar dari kulit ya, jadi kita hati-hati banget dan sangat selektif dalam memilih bahannya, karena kan kulit kadang-kadang ya sebulan itu udah terkelupas ya. Jadi atau mungkin dalam durasi waktu tertentu udah berjamur dan sebagainya. Jadi sebenarnya sebelum saya akhirnya memproduksi ini secara massal, dalam artian saya menerima orderan dari para pelanggan, gitu. iya, itu saya udah setahun dulu. Udah Kita riset dulu ya. Bahannya selama setahun, saya mau lihat kualitasnya bagaimana, apakah kaitnya patah, apakah bagian innernya itu robek, ataukah kulitnya misalnya nih kena, apalagi di Banda Aceh kan panas banget. Betul, luar biasa. Apakah kulitnya itu bakalan bermasalah kalau misalnya kena cuaca yang ekstrim gitu. Dan alhamdulillah setelah semuanya ditik ya kayak ini oke, dan alhamdulillah karena oke, baru dari situ kita coba promosikan, kita coba mulai nih kita kenalkan ke biasanya ke orang-orang sekitar dulu gitu. Dari dari ring satu dulu, dari orang sekitar dulu kayak keluarga. Kemudian dia kan ini ya baru berkembang berkembang sampai akhirnya alhamdulillah sekarang banyak para pelanggan yang saya nggak kenal secara personal gitu, tapi kita kenal secara online. Dan juga karena tas kita custom kan saya harus komunikasi nih sama pelanggan saya. Nah dari situ ada kayak udah ada hubungan tersendiri lah, dan alhamdulillah mereka bisa menerima produk kita dengan baik gitu. Jadi memang luar biasa, jadi agak ini juga sih, karena backgroundnya tadi
bukan dari ekonomi Iya, atau benar. manajemen gitu ya, dari bahasa Inggris loh Iya, gitu. Saya tahu benar-benar. banget karena kebetulan kita pernah ini ya Iya, satu kita tempat ngajar ya. satu Tapi tempat kita baru ngajar. kenal hari ini, baru ketemu Karena hari kayaknya ini. karena schedule-nya nggak pernah ketemu bareng Bener, ya, bener. jadi ini. Ya luar biasa, artinya kan meskipun backgroundnya bukan dari ekonomi dan sebagainya yang mendukung bisnis gitu, tapi strategi untuk membangun bisnis itu benar-benar dari awal, dari research dulu Ya, setahun harus. gitu kan. Jadi benar-benar memang diperhitungkan ya. Jadi apa yang dihasilkan dari yang diproduksi itu benar-benar juga dinikmati oleh si pelanggan ini Iya gitu ya, benar, tanpa karena ada rasa kecewa. karena saya merasa bahwa kalau kita bisa memberikan sebuah produk yang bagus untuk pelanggan, tuh nanti dia akan memberikan kayak domino effect loh, kayak orang akan ngelihat, nah dari situ juga akan mendatangkan klien-klien baru buat kita gitu. jadi Jadi selama- makanya kualitasnya selalu kita coba usaha dipertahankan yang bagus yang gitu. terbaik gitu ya. Jadi kalau selama setahun itu ya pada saat trial and error itu berapa banyak produk yang diproduksi untuk bisa dicoba gitu? Biasanya itu saya ingat banget, saya punya cuma satu tas dulu, saya coba buat satu dulu sekitar 2 deh kalau nggak salah. Jadi satu untuk saya, satu untuk orang tua. Iya. Dan saya bilang coba deh pakai kemana aja selama setahun ini, coba lihat dari segi produknya apakah dia bagus dan sebagainya. Dari situ karena saya memang pakai pribadi kan, jadi kayak orang-orang juga udah mulai ngelihat nih, ini tas dari mana, kayaknya kemana-mana selalu pakai tas yang sama gitu. Nah dari situ juga akhirnya udah mulai banyak yang tertarik gitu, ya. karena dia bilang kayaknya kemana-mana selalu lihat tas yang sama. Nggak perlu jual, iya aku ada tas gitu, nggak perlu Iya, ya. jadi Ternyata so it must be special gitu. Ini pasti ada sesuatu yang spesial mengenai tas ini. Jadi selalu oh ya ini tas aku buat gitu. Iya. Jadi dari situ oh ya ini tas buatan kita, tas buatan dari Aceh, yang buat juga orang Aceh. Jadi ya silahkan dibeli. Jadi marketingnya tuh gitu ya. Jadi Iya. kita sesama teman-teman dulu lihat gitu lihat. barangnya, kemudian kita ngobrol gitu. Iya, Akhirnya benar. kan punya apa ketertarikan gitu Benar, ya. benar, Akhirnya benar. mungkin custom Karena gitu. kan kalau misalnya secara logika ya, kalau seandainya sebagai owner nih kita bilang, dia aja nggak pakai nih produk sendiri. Iya. Gimana kita mau expect orang untuk pakai produknya Bener. kita gitu. Iya sih, gimana orang bisa percaya gitu Ya, ya, ownernya bener. pakai yang lain gitu ya. waktu ketemu ownernya malah pakai brand yang lain gitu, Iya, tapi bener, jualin bener. ke kita brandnya dia Brandnya gitu ya. dia, Jadi gitu. membangun kepercayaan ya Iya, bener. untuk customer kita. Iya. Wah luar biasa sih sebenarnya. Alhamdulillah. Setahun sih sebenarnya waktu singkat juga ya. Iya Untuk, sih, ini setahun ya. waktu yang singkat gitu. Tapi akhirnya dari setahun itu langsung buka untuk produksi atau memang tunggu custom baru dibuat? Kita udah mulai tuh setelah kita tahu oh ini ada modelnya bagus. Biasanya ada beberapa model kita buat prototipenya dulu. Nah ini disebabkan karena misalnya kayak dari awal saya udah bilang penjahit yang saya punya itu beliau juga nggak yang terlalu familiar nih. Jadi kan dia harus coba dulu, dia jahit dulu satu. Nah itu saya bilang buat dulu satu prototype. Nah kalau misalnya udah oke, itu baru berarti model ini akan keluar. Jadi nanti kita keluarkan, kita jahit tuh berapa misalnya. Nah dari situ baru gitu. Oke, jadi udah ada prototipenya, udah aman kan ya Udah gitu, aman. ada customer yang custom yang model seperti itu, kita udah ada gitu ya. Jadi Kalau penjahitnya juga nggak yang ya, bingung kan betul. karena masih ini nih dalam masa training. Iya. Nah kebetulan juga kalau dulu itu model kita itu nggak banyak, jadi cuman sekitar satu model atau beberapa model lah. Jadi kita bisa kayak langsung produksi secara lumayan lah, ada beberapa dalam sebulan. Ada Nah nggak tapi sih di sekarang sini produk pertama yang diproduksi? nggak ada, Nggak tapi ada yang ya? agak dekat itu yang seperti ini deh. Dia kayak model simple, sederhana aja, tapi dengan ukuran yang lebih besar. Lebih besar. Kalau oke. misalnya ini kan kalau untuk kerja itu agak sulit ya, terlalu Betul. kecil. Ini Ini lebih untuk kayak jalan ini nih, ya. casualnya untuk jalan. Untuk mejeng sore Mejeng nih. gitu ya. Makanya itu yang seperti inilah tampilan model awalnya kita Oke, gitu. tapi ukurannya dengan Nah kalau yang lebih besar. sekarang mungkin udah lebih banyak yang custom karena secara koleksinya kita udah lumayan
lumayan banyak. Jadi kan kita bisa sesuaikan mungkin modelnya yang A, tapi kita sesuaikan dari segi warna, kemudian ukuran gitu. Bahkan kita bisa sesuaikan dengan strap yang mau dipakai. Apakah Tapi model sebelum pos? detail ke sana deh gitu ya. Kita jangan ketinggalan sama ini. Kan ini yang dikenal gitu ya. Iya, GR-nya. itu ya. Iya, Gimana iya. sih ceritanya nih kenapa akhirnya memilih GR Studio gitu kan. Ini yang penting sih Ini tadi ya. ya. Soalnya waktu kita ini GR apa GR Atau nih GR gitu ya. Karena kan biasanya kalau yang keren gitu di Inggris-Inggriskan gitu Di kan. GR ya. Jadi GR gitu. Ini gimana? Kalau misalnya kita ambil GR itu karena GR itu merupakan istilah yang sangat familiar ya dengan kehidupan kita sehari-hari, dan juga ini kan bahasa-bahasa gaulnya zaman-zaman dulu tuh, GR banget GR sih banget gitu ya. ya. Nah dari situ kita coba buat, kayaknya seru nih kalau brandnya kita kasih nama GR. Nah sebenarnya dari segi penamaannya juga, dan saya baru tahu sekarang, terkadang pada saat kita memiliki nama brand dengan jenis produk yang orang tuh nggak bisa expect kalau ini adalah brand tas, itu malah lebih mudah untuk didaftarkan hak ciptanya. Oh gitu. Jadi Oke. karena kalau misalnya nih saya kasih nama tasku misalnya, tas gue atau itu pasti kayak udah langsung itu langsung tahu, itu tas, langsung udah tas gitu dan kan. yakin banget banyak orang yang punya produk tas akan memberikan nama ini gitu. Jadi makanya kemarin itu pas saya ikut pelatihan pernah dong saya mikir ini kayaknya agak random banget nggak sih kasih nama GR. Rupanya enggak, sama kayak sekarang tuh yang tas-tas branded kayak LV itu kan juga tidak ada kayak tidak mencerminkan kalau ini loh gitu. Tapi sekarang ya udah orang udah tahu Udah kenal untuk gitu ya dengan- brandnya ini itu adalah produknya ini gitu. Oke, dan ini kan juga dari namanya ini jadi kayak sepanjang masa gitu ya. Iya. Kalau kayak tadi misalnya kita tasku misalnya ya, kok ringan banget sih brandnya gitu ya, tasku gitu ya. Ini kan kalau udah GR gitu kan, GR Iya. Studio Jadi gitu. kan untuk customer juga ngerasa kayak apa ya tasnya ya, kayaknya sesuatu yang ini, oh iya GR gitu. Jadi kita berharap bahwa dengan nama brand ini itu sangat familiar sama masyarakat kita. Dan mudah-mudahan gitu. nanti ini semakin familiar dia di Amin, masyarakat amin. Aceh khususnya dan juga Indonesia dan bahkan internasional Amin, harapan kita amin. nanti gitu ya. Nah tadi kalau dibilang ini sesuai dengan zamannya, ini kita penasaran nih zaman kapan sih gitu ya ini mulai dibangun gitu kan. Mungkin ini sesuai angkatan saya ya. Angkatannya Mungkin ya. kalau misalnya kalau anak-anak Gen Z sekarang pasti bahasa gaulnya udah berbeda. Tapi kalau betul. misalnya zamannya dulu itu masih GR itu masih ini banget, Iya, familiar itu yang bahasa banget gitu. innya gitu ya, bahasa keren-kerennya. Bahasa itu hitsnya ya. Bahasa hitsnya gitu ya. Jadi tahun kapan ini mulai Ini usaha ya. ini? Kalau usaha ini sebenarnya saya lebih fokuskan di setelah COVID. Selama Setelah COVID ya, Covid, di oke. tahun 2019 di situ sebenarnya kalau prototipenya itu sebelum 2019 juga udah mulai nih. Udah mulai. Kita udah mulai jual, udah mulai ini. Terus pas di tahun 2019 disitulah yang kita kayak ini kayaknya harus lebih diseriusin Lebih gitu. seriusin gitu. Karena kita melihat prospeknya bagus, kayak pendapat dari masyarakat juga sangat welcoming dengan produknya kita. Jadi kita ngerasa oh ya udah deh jalan gitu. Oke, dan jadi dari tahun 2019 sampai sekarang nih udah di 2024 kan udah 5 tahun lah ya, Ya, kurang lebih alhamdulillah, gitu ya, alhamdulillah. 5 tahun udah jalan. Nah, masyarakat Aceh nih khususnya, karena ini kan prenernya lokal Ya. gitu ya, udah dikenal baik nggak sih sama anak-anak Aceh gitu bahwa ini adalah produk lokal dan ini wajib kita beli gitu kan, karena kan produk lokal yang harus memajukan ya masyarakat Ya, lokalnya benar, dulu benar, gitu benar. kan. Itu gimana? Kayaknya semakin ke sini sih, kalau misalnya kita bilang pendapatnya dari saya kayaknya agak kurang valid ya. Tapi kayak yang jelas dari beberapa customer yang udah pesen, itu mereka udah lebih kenal gitu, apakah dari sosial media. Kita juga kadang-kadang kan dulu ikut bazar, kalau misalnya ada pelatihan juga kita sering ikut gitu ya, biar branding GR ini semakin terdengar nih di masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi Alhamdulillah lah udah mulai banyak udah yang mulai tahu. banyak gitu. Makanya sekarang tuh kan sistemnya kan lebih kebanyakan online juga kan Ya, ya. benar Jadi yang benar. custom itu
rata-rata kita udah kemana aja gitu yang custom ini, Oh, oke. dari luar Aceh juga kah sudah masuk atau bahkan mungkin dari luar Indonesia juga udah gitu. Ada Nah, kalau belum? misalnya untuk yang customnya ini, kita lebih sering tuh yang dari luar Aceh sama yang masyarakat Acehnya sendiri. Karena mungkin mereka dengan mudah bisa langsung nih datang ke saya, konsul, melihat bahannya langsung. Karena kan walaupun ya kita secara penjualan, kita itu selalu mencoba untuk menampilkan produknya secara real. Supaya tidak, apalagi online ya, jangan sampai nanti diterima sama pelanggannya itu kayak kok nggak sesuai sama gambarnya Oh, gitu oke. kan. Jadi kadang-kadang banyak yang custom mereka itu yang bisa ketemu langsung sama saya. Sedangkan untuk pembelian di luar mereka biasanya lebih random sih gitu kan. Dan juga banyak yang udah mulai nih beli produk kita untuk bisa dijadikan oleh-oleh keluar gitu. Istilahnya ini oleh-oleh anti mainstream. Iya, benar banget. Iya, setuju sih gitu ya. Karena kan kalau ketemu langsung juga sebenarnya lebih enak ya Iya, konsultasinya. benar, Jadi benar. kayaknya chemistry untuk mendapatkan apa yang dimau oleh customer itu lebih dapet kan Karena ketika kan kita komunikasi. ada orang tuh yang suka nyentuh, Iya. lihat, nyentuh langsung gitu. Apalagi model kulit nih, kadang-kadang kalau kita lihatnya kayaknya oke nih, rupanya pas kita sentuh kok kayaknya kasar ya, kok kayaknya gini ya. Jadi makanya kalau misalnya udah datang ngelihat langsung, itu biasanya pelanggan juga lebih puas gitu. Jadi efek apa teknik kamera kan juga kadang mempengaruhi gitu ya. Jadi kadang-kadang apa yang dilihat tidak sama dengan apa Iya, yang sampai di benar, rumah benar. gitu. Makanya setiap postingan, biasanya kalau di postingan yang sosial media, masyarakat itu udah lebih cerdas ya. Mereka tahu pasti kita pakai ada tuh efek-efek sedikit untuk bisa membuat produk kita lebih menarik. Mungkin brightness-nya yang kita naikkan gitu supaya lebih nggak terlalu redup kan. Nah, tapi kadang-kadang tuh kalau misalnya memang ada beberapa customer yang memang kayaknya dia pingin tahu banget, tapi dia nggak bisa datang langsung. Nah, itu saya akan langsung video produknya. Ini loh produk yang udah pernah kita buat, kita videokan, kemudian kita kasih gambaran secara realnya bagaimana. Nah, kita biarkan mereka untuk milih gitu. Pokoknya yang diusahain yang tampilkan di apa di Iya, itu yang seril mungkin seril gitu ya. mungkin Nah, gitu. Nah, kemudian ini nih model-model tasnya yang diminati itu sebenarnya seperti apa aja sih yang kebanyakan sekarang yang udah di custom oleh customer kita? Yang paling banyak sekarang ini yang lagi hits banget. Ini Oke. adalah tas bisa untuk iPad. Kita Nah, depanin deh. iya, Biar ini kebetulan kita jahit untuk iPad. Oke. Jadi sebenarnya ini banyak yang mau minta untuk iPad dan juga untuk tas laptop. Apalagi cewek ya, kita kan nggak mau yang terlalu bulky. Betul. Jadi kebiasaan tuh kadang-kadang produk yang dikasih itu terlalu bulky karena kan ukurannya pasti yang umum, yang standar Iya, gitu benar. kan. Nah, kalau misalnya di kita kan kita bisa sesuaikan. Jadi ini lebih looks-nya juga lebih bagus dan lebih slim fit gitu. Betul. Kalau misalnya Betul banget. Kalau saya lihat sih ini kan jadi kayak lebih elegan gitu Iya, ya. benar, Kita benar. gunain ini ke kantor boleh, Boleh. gitu ya. Untuk sehari-hari kegiatan yang lain Benar, juga oke benar, masih gitu. benar. Tapi juga manfaatnya tuh benar-benar bisa iya, bantu kita kayak yang saya bilang mengakomodir Benar. kebutuhan kita gitu. Betul, iPad-nya muat, HP-nya juga muat Iya. berapa gitu. Yang punya anak kecil juga cukup nih taruh Iya, pampers ya, taruh apa benar. gitu Iya, kan, iya, cukup bisa, gitu bisa. ya. Tapi dia nggak kelihatan besar gitu Iya, ya. benar. Makanya karena ukurannya memang kita buat sepas mungkin gitu. Makanya itu ada satu kejadian yang menarik banget. Ada salah satu customer yang datang, kemudian tuh dia sampai bawain barang yang memang dia mau masukin ke dalam tas ini. Jadi dia mau buat tas kan, jadi dia bawa dompetnya, HP-nya, pokoknya saya mau muatnya Jadi segini. ukuran yang mau Iya. dibuat itu sesuai dengan kebutuhan yang memang harus masuk ke tas gitu Sampai ya. dia buat meterannya sendiri dia bawa gitu. oke. Saya bilang, ya Allah, ini saya punya meteran dan saya bisa ukur. Nah, tapi alhamdulillahnya puas banget sih. Puas banget, Inilah yang kita harapkan gitu. Gimana
produk kita ini bisa orang tuh senang pakainya gitu. Iya bener banget, ini loh teman-teman yang harus kita support gitu ya sebagai masyarakat Aceh gitu. Dan ya, ini handmade, cintai produk lokal, handmade pula gitu ya. Jadi udah dijamin kalau nggak cocok ukurannya malah kita bisa custom lagi tuh, komunikasi langsung dengan ownernya gitu ya. Bahkan sampai tadi bawa apa sih yang mau dimasukin ke tas, boleh bawa semua supaya bisa dibuatin sesuai dengan kebutuhannya. Iya gitu benar. ya. Okay. Saya malah saranin gitu, kira-kira tasnya untuk apa ya, nanti untuk laptop dibawa aja ya, karena kita tahu ada laptop yang mungkin ukurannya kecil, ukurannya tipis, tebal, walaupun dia mungkin secara dimensinya misalnya 12 inci. Tebal tipisnya kan agak beda, jadi itu juga kita saranin gitu. Kalau udah sekomplit itu ya, udah bisa custom sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Ya kalau masalah ininya jangan bikin pusing lagi, jangan sampai nawar sampai aduh boleh segini nggak boleh. Nah itu ceritanya ada nggak sih kalau customer kita kalau udah pesan barang gitu ya, dari segi harganya tuh worth it banget nggak sih, atau mungkin ada teman-teman yang memang mereka itu ya maunya yang murah tapi kualitasnya yang high gitu. Nah itu ada nggak cerita kayak gitu? Iya, kalau di dalam sebuah bisnis orang nawar tuh saya ngerasa itu wajar banget ya. Biasa gitu ya. Tapi yang bisa saya tekankan, misalnya nih mereka sering dong, pasti mereka minta bisa nggak kurang. Oke, sekarang kita lihat ya, produk dengan segini, bahan segini, coba deh worth it nggak kalau misalnya kita kasih harga segini. Nah biasanya mereka lebih ini sih, customernya, saya ngerasa customer itu lebih cerdas. Mereka bisa melihat sendiri kualitasnya. Iya, apalagi kalau udah dilihat langsung gitu ya, kalau ketemu langsung. Jadi mereka kayak oke, make sense lah harganya segitu. Dan juga sebenarnya ini sangat terjangkau. Harganya kita juga nggak yang terlalu mahal yang bagaimana. Jadi masih terjangkau dengan masyarakat. Tapi kalau untuk nentuin harga itu gimana sih caranya untuk karena kan custom gitu ya, kan mungkin nggak langsung di hari itu langsung ada harganya gitu kan. Nah, itu apa yang jadi biasanya kita memang kan misalnya untuk beberapa produk itu memang udah kita buat secara otomatis gitu ya, kita udah tahu HPP-nya berapa, jadi itu yang menjadi patokannya kita. Nah pada saat ada customer yang minta untuk tambahin, kurangin, ada feature dan ada kayak ada tambahan aksesoris tertentu, nah itu kita akan naikkan gitu. Jadi disesuaikan. Cuman untuk para customer itu nggak usah khawatir, kita pasti kayak open dengan harga yang kita berikan, dalam artian langsung di awal kita sebutkan kalau misalnya memang nominal ini tidak sesuai, mereka dengan ya mereka bisa cancel, itu kita nggak ada masalah. Yang penting gitu. Komunikasi yang baik lah ya. Jangan sampai kayak merasa ditipu gitu. Misalnya nggak apa-apa, kami buat aja dulu, nanti kalau udah selesai baru kita ngomongin harga. Nah kalau di kita tuh kayaknya itu sih prinsip berbisnis yang kita nggak yang seperti itu. Kita lebih yang langsung transparan di depan. Oke, untuk model segini, ukuran segini, kita punya biayanya segini. Kalau seandainya memang cocok, kita jalan gitu ya. Emang dari awal sih sebenarnya udah dibangun itu ya rasa percaya dari customernya gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang belakang harus jelek-jelekin, nggak enak gitu, nggak ada gitu ya. Karena memang dari awal kita udah komunikasi dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman di rumah kalau udah pesan, kalau udah mau kepengen punya tas yang seperti ini, langsung aja nanti ketemu sama Revi gitu ya. Buat tas yang seperti apa, dan satu jangan tawar-tawar lagi karena semuanya udah dikomunikasikan dengan baik. Benar. Kita support ini produk lokal gitu ya. Siapa lagi kalau bukan kita. Nah ini tadi satu tas yang udah dikasih lihat ya ke pemirsa, dan menurut aku nih, menurut saya nih udah bagus banget gitu ya dari iya. Nanti aku mau beli deh satu ya. Terus kita punya produk apa lagi nih selain yang ini? Di sini sih sebenarnya udah banyak banget ya. Apa kita aja juga punya dari bahan kanvas. Jadi ini juga merupakan salah satu kita tuker deh. Ya. Biar kelihatan sama teman-teman di rumah yang lagi nyaksiin kita ya. Iya, ini yang bahannya itu yang bahannya kanvas. Karena tadi kulit ya bahannya. Ya, ini kulit, dan ini kulitnya sintetis ya. Nah, dari bahan untuk kulit ini sendiri gitu, kita ada di Banda Aceh kah atau memang harus nyari ke luar Aceh nih? Nah, kalau untuk bahannya, karena kita
prioritaskan kualitas. Kita nyari untuk bahannya itu dominannya dari luar. Dari luar gitu ya. aja gitu. Nah, karena memang ada standar kualitas tertentu yang ingin kita punya gitu, makanya Itu disesuaikan. juga berpengaruh terhadap ini ya. Iya, makanya itu harganya kayak tadi ya. dari segi biayanya juga itu lumayan tinggi ya, tapi masih bisa terjangkau kok. Masih bisa terjangkau Masih ya. bisa terjangkau. Makanya kan kenapa saya bisa bilang ini masih terjangkau, makanya sampai sekarang kan alhamdulillahnya kita masih jalan. Masih jalan gitu Seandainya ya. memang produk kita itu tidak bisa diterima atau mungkin produk kita nggak bagus, kayaknya nggak akan bisa selama ini juga sih. Kami bisa, saya dan tim saya bisa jalan terus Dan gitu. nggak mau kegeeran terus gitu Iya, ya. benar. Jangan Nggak mau kegeeran Oke. terus jadinya gitu ya. Iya. Oke, kita udah ada produk yang lain juga, ada dari kanvas lem Kanvas kulit juga. gitu. Nah, ini produk baru juga atau memang sama-sama kemarin? Ini kita sama-sama nih beriringan. Nah, tadi kan kita ngomongin, gimana sih, ada nggak sih customer yang minta price-nya diturunin gitu ya kan? Nah, kita akan datang dengan sebuah solusi. Kita bisa bilang budgetnya berapa sih? Kalau misalnya untuk bahan kulit, kita range budgetnya yang segini gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk bahan kanvas, itu bisa kita jahit. Jadi istilahnya jangan mengecewakan juga pelanggan, jadi kita kasih alternatif untuk kanvas gitu. Dan juga terkadang kan ada market tertentu nih, seperti anak-anak. Betul, jadi kan ada kelasnya ya. Iya, yang ini kulit kayak nih, marketnya mominya. sih ya, Ini mominya untuk yang yang udah kerja ya, gitu benar, ya, benar. situ ya. Ini kalau yang anak muda, anak kuliahan nyarinya Ya, kayak ini gini ya. ya. Oke. Dan lagi-lagi selalu kita perhatikan dari segi kualitasnya. Kualitasnya bener. Kalau saya tuh kalau milih tas gitu ya, selain jahitannya yang rapi gitu ya, kan nyarinya tuh ini sih biasanya nih kancingnya, resletingnya, gitu kan. benar-benar. Terus apa sih namanya nih kalau kepala resleting kita bakalnya bilangnya. apa sih ya kalau istilah ini ya? Kita taunya kepala resleting. Suka lepas, gampang lepas atau suka berubah warna Ya, gitu. benar, Kan diperhatikan waktu kita beli satu tas gitu. Kalau saya gitu ya. Nah, kalau saya lihat ini udah bagus banget unik gitu ya, cantik gitu ya. Nggak biasa kayak lihat ada produk-produk lokal yang kadang-kadang belum sampai milih sampai sebagus ini gitu kan. Kanvasnya juga dari segi ini ya motifnya ya. Nah, ini kita bisa kombinasikan. Nah, ini lagi-lagi ini juga bisa di request. Kadang-kadang ada beberapa customer mereka ingin polosan doang. Nah, gimana kalau kita buat, bisa nggak dibuat kombinasi? Nah, insya Allah itu juga bisa. Bisa gitu ya. Oke, kalau mau ilustrasi yang sesuai dengan apa yang di keinginan customer gitu, mau gambar ini gitu di kanvasnya, itu bisa juga nggak sih? Kalau itu kita belum. Karena memang kita udah coba tuh, saya coba cari info kalau misalnya kita punya ilustrasi tertentu yang ingin diiniin, itu biasanya mereka mainnya lebih ke pembelian bahan yang model gulungan atau model dengan kuantitas tertentu, dengan jumlah tertentu. Jadi makanya itu masih belum bisa kita custom dari segi gambarnya sendiri. Tapi kalau dari segi model kayak kombinasinya itu masih bisa. Masih bisa gitu ya. Jadi masih pokoknya komunikasi dulu lah gitu ya. Iya, benar. Apa yang mau diharapkan gitu ya dari sebuah tas yang akan di custom gitu, jadi tinggal disampaikan ke Revi, nanti dibuatin gitu ya. Iya, benar. Ini keren banget ya. Itu bisa dipakai. Bisa ini loh, bisa diisi karena juga. kita juga melihat dari segi fungsinya ya, jangan sampai ada aksen yang mubazir. Benar. Jadi aksennya main tapi ininya juga bisa digunakan gitu. Makanya banyak dari produk kita ini, misalnya ada kita buat aksen pakai resleting, itu bisa dipakai. Bisa dipakai, bisa nyempil nggak sesuatu. Hanya sekedar aksen aja gitu ya. Iya, bukan sekedar estetika aja. Jadi ada manfaatnya semua. Misalnya yang kayak gini nih, untuk penutup tasnya, itu kan ada resleting, nah itu masih bisa dipakai. Jadi karcis parkir bisa masuk. Semuanya ada manfaatnya ya, jadi nggak asal dibuat aja modelnya, gitu. tapi semuanya bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Iya, benar. Dari kualitas udah ini banget ya. Alhamdulillah, udah baik banget gitu ya. Dan kayaknya sih kalau
kalau udah masuk ke nasional, internasional juga bersaing sih. Amin, menurut saya amin, ya. mudah-mudahan ya, Tapi doakan udah lah. pernah nggak sih sebenarnya ikut-ikut apa kayak misalnya kegiatan-kegiatan pemerintahan Oh, yang oke. naik ke nasional atau Ya. ke internasional, kita udah pernah nggak? Kita udah ikut beberapa kali pelatihan yang disediakan oleh beberapa institusi. Kalau untuk perlombaan juga kita pernah ikut, tapi belum rezekinya. Belum rezekinya. Mungkin ya? ada hal-hal yang masih kita harus pelajari lagi, harus belajar lagi lah gitu. Jadi Tapi udah inilah ya. ya. Tapi pokoknya jalan terus. Iya benar, pantang bukan karena itu kita Iya, harus menyerah benar, gitu ya. Tapi karena kita bahkan harus lebih Iya, maju benar. lagi gitu Iya, ya. Jadi ini kan udah hampir 5 tahun, sekarang berarti kan harus lebih ke ininya aja ya, teknik marketingnya aja Iya, gitu ya, benar. supaya lebih apa menarik banyak customer. Iya. Nah, sekarang itu apa yang dilakukan untuk teknik marketingnya oke. sendiri? Kalau misalnya teknik marketing kita, karena kita lebih kayak untuk memperkenalkan produk, kita main di sosial media, khususnya Instagram, dan juga kita udah mulai nih, karena kan banyak permintaan yang di custom. Nah, kita lebih main ke misalnya kayak WhatsApp bisnis, di mana para pelanggan dengan mudah bisa langsung melihat katalog produknya kita, dan di situ kita udah memberikan detail informasi mengenai produknya sendiri. Nah, ini contoh katalognya ya. Iya, alhamdulillah. Ini udah benar-benar eksklusif sih menurut Iya, saya. Karena alhamdulillah, kita udah punya alhamdulillah. katalog. Karena kan kalau kita lihat kayak apa sih produk-produk yang dari dulu juga udah ada sampai sekarang yang dulu punya katalog-katalog kan juga udah ada gitu Iya, ya. bener. GR Studio juga udah punya dan ini Nah, ini pilihan kulit kita, jadi memang sengaja saya berikan di halaman pertama supaya para klien itu bisa dengan mudah melihat pilihan, kayaknya ada sekitar 5 pilihan ya. warna kulit. Oke, Nah, yang cuman ini kalau ya, yang ini iya, iya. Oke. Jadi mereka dengan mudah bisa ngelihat, oh ini loh ada 5 warna. Kemudian dengan modelnya juga ya kita memberikan model baik untuk biasanya sih banyak untuk wanita, kemudian ada model-model khusus untuk pria, dan juga banyak untuk pekerja. Jadi kayak tas-tas kerja, khususnya tas laptop, itu yang menjadi best seller banget gitu. Ini untuk bisnismen ya. Iya. Ini ya untuk laptopnya. Iya, punya tas benar-benar. yang ini ya. Iya. Benar-benar bisa digunakan gitu. Mm-mm. Nah, ini udah punya katalog, terus udah pakai WhatsApp bisnis juga Iya, tadi harus, selain dari harus. Instagram dan sebagainya. Kita tuh udah punya berapa orang tim sih untuk mengcover semua kegiatan yang ada di GR Studio ini? Nah, kalau untuk timnya, kita masih punya tim yang kecil nih. Saya bekerja dengan 4 orang yang 4 lain. orang. Jadi ada yang menghandle masalah produksi, ada yang menghandle masalah, yang paling penting itu adalah masalah desain juga. Itu juga kita punya Punya ininya. tim khusus punya. yang untuk desain gitu ya. Jadi kita tapi masih kecil sih, alhamdulillah. Tapi doakanlah timnya tetap solid supaya ini juga masih jalan. Nanti akan terus berkembang. Ya, Itu amin, kan jadi amin. tantangan untuk tim, nanti Iya. akan bertambah terus nanti Iya, timnya kan gitu ya. biasanya. Nah, ini kalau untuk setiap bulannya untuk produksi gitu, kita itu bisa produksi sampai berapa banyak sekarang? Kalau misalnya sekarang mungkin di 100-an gitu, itu misalnya kalau saya kombinasikan antara produk kulit dan juga produk kanvas gitu. Oke. Jadi kisarannya masih di situ. Dan itu juga kadang-kadang tergantung sama modelnya sendiri ya. Ada beberapa model yang memang it takes time, kayak model yang lebih complicated, tentunya tas yang besar ini itu memakan waktu lebih banyak dibandingkan pouch-pouch yang lebih kecil gitu. Nah, itu biasanya kita kerjanya berapa lama gitu untuk menyelesaikan satu produk? Untuk satu produk, karena ini ya, kita kan yang paling penting itu adalah kepastian dengan customer. Nah, saya menjanjikan untuk sebuah produk yang kita jahit itu selama paling cepat 1 minggu, paling lama 2 minggu. Nah, memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ya lagi kena musibah penjahitnya gitu. Jadi itu nanti mungkin agak lebih lama. Tapi secara standar 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu Jadi bisa selesaikan. kita selalu buka PO setiap bulan, bahkan untuk minggu ini itu udah full. Jadi kita buka PO, makanya nanti sekalian semuanya dikerjakan. Makanya walaupun ya kadang-kadang ada pelanggan yang tanyakan,
Kak saya kan cuma pesan satu, kenapa harus lama ya nunggunya? Itu karena semuanya dikerjakan secara bersamaan dalam durasi waktu tertentu. Nah, itu gitu. sih kalau apa resikonya kita pesan barang yang PO, custom, terus custom. juga handmade dan apa open PO juga Ya, nunggu gitu benar. kan. Kita harus sabar. Ya Bener benar, nggak sih? benar. Dan tapi saya tetap menawarkan alternatif kalau misalnya nggak mau nunggu, ini loh yang sedia Sudah ini ready gitu. gitu. Yang sudah ready yang ini. Jadi so it's up to you mau nunggu tapi sesuai sama keinginan sendiri atau nggak usah nunggu langsung ada Langsung barangnya yang ada gitu ya. Mm-mm. Mungkin saya sih kalau udah lihat kayak gini tinggal yang ada dulu gitu ya. Iya, Sambil nunggu benar-benar. nanti pesan yang lain lagi Iya, gitu benar, kan. benar. Oke, tapi jadi selama ini ya kurang lebih 100 apa yang diproduksi setiap bulan kita itu masih cukup SDM-nya gitu untuk bisa menyelesaikan produk-produk pesanannya ya. Ya alhamdulillah masih bisa. Kalau misalnya dalam dengan jumlah tertentu itu masih bisa. Itulah Alhamdulillah. yang jadi satu perhitungan ketika ini harus selesai 1 atau 2 minggu Iya gitu, karena memang, benar-benar. Karena timnya kayak tadi kita sendiri kasih, ya. ya benar. Makanya doakan kami bisa menambah lagi tim produksi karena sebenarnya kita udah coba untuk mencari beberapa tambahan tim. Cuman karena kita punya syarat tertentu ya, khususnya kayak dari segi komitmen dan juga dari segi kualitas jahitannya itu yang benar-benar kita perhatikan. Apalagi kalau untuk kulit ya, ini kadang-kadang kulitnya ini susah banget saya dapatkannya. Jadi kadang-kadang tuh bener-beneran dicari yang memang bagus dari segi penjahitannya. Nah terkadang ada nih yang udah bagus, tapi komitmen untuk bekerjanya tuh agak sulit gitu. Jadi juga kita nggak bisa paksain ya. Saya masalah produk ini nggak cuman dengan klien itu harus merasa puas, tapi sesama tim juga mereka bekerja itu harus jangan under pressure, tapi mereka juga bisa nyaman dan enjoy di kerjaan ini gitu. Tapi kalau kita lihat untuk mencari ya SDM sendiri ya, karena tadi kan harus punya kualifikasi khusus yang memang benar-benar bisa mensupport kita produksi kita tuh baik gitu ya. Karena tadi barangnya ini bahannya kita harus nyari di luar kan. Iya, kadang-kadang juga lumayan kan nggak mungkin harus karena salah harus benar. pokoknya harus benar-benar sesulit apa gitu nyarinya kalau di Aceh. Kan pasti orang Aceh ya? Iya Ini benar. orang Aceh nggak sih? Iya, pasti orang Aceh, pasti orang Aceh. Nah. Saya memang dari awal tuh pada saat saya buka usaha, ini gimana ya bisa membantu orang sekitar juga gitu. Jadi kita memang produksinya khusus di Banda Aceh gitu. Walaupun kadang-kadang orang kayak meragukan, beneran produk Aceh nggak? Jangan-jangan ini produk luar tinggal ditempelin nih. Iya. Punya Aceh Betul. gitu. Saya bilang enggak, ini punya Acehnya tuh dari segi pembuatannya, penjahitannya langsung di sini. Nah, seberapa sulitnya? Pertama, karena kalau di sini itu penjahitan kulit masih jarang banget. Kalau misalnya memang ada pelatihan, biasanya pelatihannya bukan di penjahitan kulit, tapi kayak di bordir. Karena ini kan lebih mengangkat kayak nilai budaya ya, kalau bordiran gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga seperti yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang dari segi mesin ya, itu juga mungkin orang nggak punya mesinnya buat dia latihan gitu. Jadi kan masih mesin biasa itu nggak mau jalan. Betul. Jangankan kulit, yang untuk kanvas saja tuh kadang kalau penjahit saya bilang meraung dia. Meraung deh ya. Jadi menyala. harus khusus ya gitu ya. Iya, menyala mesinku. Gitu ya. Jadi kayak dia juga bilang ini kayaknya agak sulit gitu. Nah yang ketiga adalah seperti yang saya bilang, kadang-kadang udah oke semua tapi komitmen bekerjanya yang belum ada. Misalnya bisa nggak kerja ini, aduh Kak nggak bisa. Nah sedangkan tadi saya punya durasi waktu untuk pengerjaan gitu, sedangkan yang akan menghadapi customer kan saya langsung nih. Jadi saya bilang, aduh kalau misalnya di atasnya, di sananya tersendat, di saya juga akan bermasalah. Jadi gitu. komitmennya owner sendiri itu berpengaruh besar Iya, terhadap komitmen teman-teman yang mensupport untuk menyelesaikan produksi Iya, benar-benar. gitu Makanya kan. dan sebenarnya ini bukan masalah saya saja, tapi setelah saya gabung sama komunitas para pelaku UMKM, mereka juga kadang-kadang menghadapi hal yang sama gitu. Ya. Cuman apapun kendalanya,
jalan terus. Betul, itu sih memang yang kita harus ini juga sih di diri kita bahwa kita percaya ini sebuah tantangan yang memang bisa kita lewati dan Iya, memang benar, harus benar. kita lewatin gitu Iya, ya. benar. Betul. Oke, yang sering terjadi gitu ya ketika kita udah punya satu produk, sekarang kan zamannya plagiat, Oh, I gitu ya. see. Bener nggak sih? Iya. Jadi kayaknya kita tuh untuk menjaga produk kita itu juga kayaknya nggak mudah Iya, gitu ya, benar. supaya tidak diduplikasi oleh orang lain gitu ya, dan juga customer kita nggak tertipu. Ini yang penting. Kadang-kadang Iya. kan customer kita kirain, oh ini tempat saya kemarin yang pesan, Beli gitu ya. tempat saya beli, atau mungkin yang info saya dapat kemarin kayaknya yang ini gitu, ternyata salah Iya, gitu. Nah, benar. itu untuk menjaga itu gimana? Selain ini kan sebenarnya kalau dari sini ini udah ketahuan ya, Dari logonya ya. dari logonya bahwa ini adalah yang asli gitu ya. Nah, dari Revi sendiri gitu untuk menjaga keaslian produk ini gitu dan tidak diplagiat gitu. oleh orang lain tuh gimana? Mungkin kita punya bahan spesifik yang kita gunakan untuk produk kita. Jadi kadang mungkin dari segi bentuk saya ngerasa bahwa beberapa bentuk ini bentuk-bentuk yang sangat umum kita temukan gitu. Tapi yang akan sangat membedakannya adalah dari segi jenis kulitnya sendiri. Jadi itu yang ada tanda-tanda khusus nggak yang perlu diketahui oleh pencinta produk-produk kulit? Kalau misalnya kalau kulit kita tuh kalau dilihat dia punya tekstur, tapi kalau disentuh tuh lembut dan dia juga punya gradasinya. Jadi kita lebih mainnya ke situ. Dan juga kadang dari segi kaitnya, dari segi aksesoris yang kita gunakan, kita pilih aksesoris yang ini agak jarang kan. Biasanya orang pakai yang gold ya. Nah, kalau saya tuh suka yang lebih antik seperti ini karena saya ngerasa itu lebih timeless tuh, istilahnya kayak timeless kalau misalnya digunakan dengan produk kulit gitu. Jadi itu sih yang kita lihat. Makanya believe it or not, tapi saya tuh pernah sekali dibilang sama customer saya lihat tasnya loh di mana gitu orang lain yang pakai, karena mereka tanda dari segi bentuk dan juga dari segi bahannya sendiri. Oke, jadi udah sekenal itu sih sebenarnya Iya. customernya gitu Alhamdulillah, ya. Ya tapi alhamdulillah. apapun ceritanya, kalaupun udah diduplikat ya itu mereka rezekinya udah ada. masing-masing Ya, gitu benar. Karena kan lagi-lagi kita lihat dari segi kualitasnya gitu. Nah, itu dia. Oke, ini kan Revi kegiatannya banyak banget ya, tapi tadi ngakunya nggak banyak, dikit gitu ya, jadinya banyak gitu. Nah, itu gimana tuh untuk ngatur fokus di bisnis ini juga, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain, ngajar lagi tadi katanya, karena kan basicnya tadi kan bahasa Inggris. Iya, saya pengajar. Pengajar gitu ya, dan banyak aktivitas mengajar, itu gimana membagi waktunya? Mungkin ini ya masalah scheduling gitu. Kita harus punya jadwal yang tetap. Nah, alhamdulillahnya saya adalah seorang freelance. Jadi kan kalau freelance itu kita bisa mengatur waktu sendiri. Jadi ada waktu-waktu yang memang saya gunakan untuk mengajar saya, tapi ada waktu-waktu juga yang saya bakalan gunakan untuk produk ini gitu. Nah, khususnya waktu lagi libur sekolah nih, kan masih banyak waktu kosong ya karena sekolahnya libur atau kampusnya lagi libur. Jadi kita bisa handle ini. Nah, disitulah saya sisipin waktu-waktu untuk saya mungkin ya untuk bisa meningkatkan kemampuan saya dalam berbisnis. Apalagi this is not what I did. Jadi makanya itu deh ikut pelatihan, kemudian kadang-kadang banyak sekarang seminar atau webinar online yang fungsinya untuk meningkatkan produknya kita. Jadi itu sih yang saya gunakan. Pokoknya upgrade diri terus gitu bener, untuk bisa meningkatkan kualitas dari apa yang diproduksi gitu. Dan yang hebatnya lagi memang freelance itu selain harus bisa ngatur waktu, tapi bisa milih kerjaannya juga. Iya, gitu benar. Kan? Itu salah satu plusnya seorang freelance. Betul. Pasti kalau minusnya juga ada. Tapi kita pikirin yang plusnya aja dulu nih, adalah dari segi waktu yang lebih fleksibel. Kemudian juga kreativitas kita itu bisa lebih berkembang ya, karena dalam artian ini juga karena saya ngerasa aduh bosan juga nih, gimana kalau misalnya kita kerjakan satu kegiatan yang agak berbeda. Nah, makanya alhamdulillahnya untuk produknya GR ini merupakan ruang saya bisa mengeksplorasi mengenai bakat saya sendiri gitu. Jadi gimana untuk bisa
apa ya, menghadapi para pelanggan, gimana kita untuk bisa meningkatkan penjualan dan sebagainya. Dari situlah saya belajar, mungkin ada beberapa aplikasi tertentu yang bisa kita gunakan untuk membantu pembuatan digital, apa namanya, untuk pembuatan produk-produk digitalnya kita gitu. Jadi kan untuk media promosinya itu kan nggak bisa sekedar foto aja, tapi harus belajar copywriting, harus belajar. Nah, itu dia. Itunya, insight-nya, Update ilmu itu penting gitu. banget. Jadi kita tuh nggak hanya sekedar, wah buka bisnis, saya punya modal, saya Ya, bisa cari benar, bahan, benar. ini ada tim yang nggak hanya sekedar Iya, itu ya. nggak bisa seperti itu, dan juga kita harus, saya khususnya harus belajar bagaimana bisa bekerja sama atau berkomunikasi dengan baik ya. Memang saya melihat ada perbedaan yang sangat signifikan cara kita berkomunikasi pada saat kita berdiri sebagai seorang pengajar. Betul. Dan kita menjadi seorang tim leader nih. Saya anggapnya tim leader untuk bisa bekerja sama dengan anggota-anggota tim yang lain gitu. Jadi communication skill-nya tuh iya, benar-benar agak-agak berbeda kan. Gitu. jadi walaupun udah ngajar gitu kan ya, tapi tetap juga Iya. harus punya ilmu bisa dengan teman-teman Iya, sesama benar. tim gitu ya. Tapi selain mengajar di tempat-tempat lain, Revi juga udah mengajar untuk teman-teman yang sekarang itu sedang apa sih namanya berjuang juga di UMKM-nya gitu iya. ya, dan ini juga udah dipercaya di pemerintahan kita. Ini boleh cerita dong ke kita, Revi, Itu apa aja kegiatannya? itu juga sebenarnya ada beberapa orang yang udah mulai kenal dengan saya, tapi bukan saya sebagai Miss Revi, tapi saya sebagai ownernya GR gitu. Oke. Jadi terkadang ada beberapa institusi yang udah mulai minta nih sebagai narasumbernya untuk bisa berbagi. Yang padahal ya secara personal kadang-kadang saya agak yakin gak sih gitu ya, karena saya tidak mau mengecewakan para audiensnya sendiri. Tapi ya saya bisa berbagi dengan apa yang memang saya tahu. Jadi selama itu memang sesuatu yang saya kerjakan, insya Allah itu bisa. Dan saya ngerasa ini juga bisa menjadi apa ya, media saya untuk bisa memperkenalkan produk saya juga. Betul. Gitu. Dan Jadi ini juga ada apa ya, simbiosis mutualismenya. gitu ya. Jadi saling di sana gitu ya. Saling Tapi ini. saya yakin sih kalau udah dipercaya oleh institusi tertentu, artinya Revi udah punya kualitas, udah Amin. qualified Mudah-mudahan di sana ya, gitu amin, dan ya Allah. memberikan manfaat untuk teman-teman Amin, yang lain amin. juga untuk bisa lebih upgrade diri untuk memajukan usahanya Iya, gitu. Dan benar. mudah-mudahan ini terus meneruskan ya, Amin, dan berkembang amin. terus ya. Iya, Dan itu yang saya ini sayang. karena kita kan pasti kalau berbisnis itu kita maunya terus berkembang dan Iya. dikenal oleh banyak orang gitu ya. Sekarang strategi apa sih yang dilakukan dari GR Studio sendiri untuk ini? Ya pasti kan maunya cepat ya. Iya, Biar benar. itu bisa cepat tuh apa yang dilakukan? Biasanya sih saya lebih melihat pokoknya tuh stok itu harus selalu ada. Dari segi produksi itu harus jalan terus, dan juga dari segi model kita coba untuk cari lagi model-model, menggali lagi model-model tas terbaru, walaupun ada sebagian model itu yang mungkin kesulitan untuk kita buat gitu. Karena memang itu kan harus karena itu dipengaruhi sama jenis dari bahannya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa model yang disarankan tuh yang kita masih belum bisa. Jadi tapi kita coba deh kasih model alternatifnya gitu ya. Pokoknya terus lakukan yang terbaik lah ya, gitu benar, untuk bisa benar. menghasilkan produk yang terbaik juga Ya, gitu. benar. Dari tadi kita udah ngomongin ini ya produksinya, kemudian modelnya gitu ya. Tapi kita boleh spill harganya juga nggak sih boleh, gitu ya, ya. supaya pemirsa di rumah mungkin lebih harganya ternyata terjangkau gitu ya. Cocok nih di kantong saya. Iya. Besok langsung ya, order apalagi ini gitu masih awal bulan ya. Benar, baru kemarin ya. Masih awal bulan, Iya. jadi insya Allah masih ini. Boleh di-spill dong Ya harganya. boleh. Kalau misalnya untuk harganya itu kita di kisarannya di 200-an sampai di 500-an. Pokoknya 500-an ke bawah deh untuk dari harga kulitnya. Nah, tapi kalau misalnya kalau yang gede gini nih, ini berapa kayaknya nih? kalau saya nggak salah Gini, sekitar, saya lupa. Pokoknya nih di bawah 400 di bawah ribuan. 400 sudah dapat. Ini biasanya ya kalau Ini tas udah kulit besar. kayak gini nih ya,
kalau ada brand-brand ya, tahulah ya. Ini udah di atas 1 juta, benar nggak sih? Iya. Yang warnanya kayak gini-gini nih. Ya ini kita juga udah mulai nih. Sekarang tuh kita juga udah mulai untuk coba kombinasi juga penggunaan kulit dengan warna yang hampir sama di brandnya kita gitu kan. Biasanya kita modelnya satu warna ya. Nah ini kita coba kombinasikan. Ada kombinasinya gitu ya. Jadi memang kayak lebih eye-catching juga gitu ya, kan. Benar-benar. Nah ini pokoknya masih di bawah 500-an lah. Karena memang tujuan kita adalah sebenarnya market awalnya kita adalah masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh. Karena memang kan ini yang memang kita mulai bangun dan kita seriusin itu pada saat COVID ya. Dan kita tahu pada saat COVID itu kondisi memang lagi sulit gitu. Jadi kita berharap bahwa produk kita ini kita jahit, kita buat, dan masyarakat kita juga bisa menikmatinya. Makanya target untuk dari range harganya itu masih affordable lah. Jadi udah hitung-hitung juga ya, apa penghasilan orang Aceh itu berapa sih gitu ya. Bener, jadi kita bisa keluarin produk yang seperti apa sih gitu ya. Nah kalau ini nih berapa nih kisaran ini kayaknya harganya? Di kisaran 280-an atau pokoknya kalau ini saya bisa bilang di bawah 300-an. Ini yang buat kuliah nih, buat kuliah. Kecil ya. Dan dia ada tas fashionable banget gitu ya. Orang-orang tuh suka yang belakangnya, resetting belakangnya itu. Iya, bener. Jadi kayak tadi ya ceritanya masih ya. Iya, dan ini juga karena mereka bilang kok nggak lucu ya tasnya. Biasanya kan dibuat model mendatar ya. Nah buat kita buat model memanjang karena ini lebih mudah untuk aksesnya. Iya gitu. betul banget. Jadi sih, ya gitu seperti meskipun itu. Meskipun ini banyak nih ya. Pouch apa sih namanya kantong-kantongnya tapi itu nggak jadi besar gitu ininya tasnya. Tasnya ya kan? mini gitu. Jadi tetap masih ini. Masih. Kan lagi musim liburan ya. Ini liburan enak banget nih pakaian. Oh iya. Anak-anak gadis untuk ya kan? anak-anak gadis. Taruh tongsis gitu ya. Taruh kamera. Iya kamera, di dalam, dompet gitu ya. dan sebagainya. Jadi kalau dari harga sih ya teman-teman di Masih rumah ini udah affordable. benar-benar affordable banget gitu dan kayaknya nggak ada salahnya banget ya kalau kita sekarang pre-order ikut PO-nya gitu ya. Karena kita kan tadi mensupport produk lokal dan ini produk lokal tapi kelasnya udah internasional. Amin mudah-mudahan ya. Saya nggak bohong ya, bisa lihat langsung nih yang ada di studio saat ini gitu ya. Dan kalau nggak percaya juga bisa langsung lihat, kita punya ininya ya, galeri khususnya ya. Kalau misalnya untuk kulit, kalau misalnya kanvas kita ada galerinya. Nah kalau misalnya untuk kulit itu biasanya kita buat by appointment. Jadi kita janjian untuk bisa ketemu. Biasanya nanti saya akan bawa dengan sampelnya gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan, supaya customer pada saat dia mendapatkan produknya itu dia benar-benar puas dengan hasilnya. Jadi kalau teman-teman mau datang langsung galerinya tuh kita ada di mana nih? Kalau misalnya galeri untuk kanvasnya itu ada di Berawi. Gitu. Ada di Berawi ya. Kalau kita pakai Google Map sekarang nggak nyasar nggak? Kayaknya nggak nyasar ya. Nggak nyasar lagi. Cari aja GR Studio gitu, langsung itu sampai ada di pinnya gitu ya. langsung. Dan biasanya, untuk kalau misalnya bisa akses ke Instagramnya kita, di situ kita punya 2 Instagram tuh. Yang satu adalah khusus untuk yang kulit, yang satu khusus yang kanvas. Jadi kita kasih opsi kepada para pelanggan untuk memilih nih produk yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Tadi kayak yang kanvas belum di spill ya harganya, karena kanvas yang ada satu nih ya. Ini harganya kisaran berapa nih? Kayaknya di 100 berapa? 150-an gitu ya. Ini udah keren banget. Karena kanvas itu kan juga kita kadang-kadang nih sering nih permintaan kanvas itu paling sering di souvenir pernikahan. Biasa ya untuk besan. Untuk besan biasanya kan mereka pingin sesuatu yang memang itu kualitasnya bagus. Nah, itu banyak kita biasanya udah ada paketan untuk souvenir besan gitu ya, untuk pernikahan itu biasanya gitu ya. Gitu. Wah, ini yang mau ke Sabang nih, udah boleh nih, udah bisa pakai ini nih. Warnanya juga kan? Ini ya, hit ya, monokrom. Iya keren banget gitu ya, tinggal foto di pantai udah ya. Alhamdulillah. Nah makanya ini juga
harganya masih affordable. Oke, jadi Gitu. nggak usah khawatir lah ya. Pokoknya tinggal pilih-pilih aja. Insya Allah tuh cocok sama isi kantong. Iya, Bener ya? alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Karena memang tadi menarik sih kalau menurut saya, karena hitungannya adalah target pertama, marketnya itu adalah Aceh itu Iya, sendiri. karena gitu ya. kalau misalnya seandainya saya tidak memberikan, mungkin kalau misalnya target kita bukan masyarakat Aceh, itu harganya mungkin nggak akan se-affordable itu gitu. Oke. Misalnya kalau misalnya untuk ekspor atau apa gitu ya. Nah, tapi karena memang awalnya itu memang untuk masyarakat kita pada saat itu memang agak kesulitan untuk menerima produk dari luar kan, karena ada pembatasan karantina dan sebagainya gitu. Jadi kita coba untuk punya produk sendiri. Oke, Gitu. wah luar biasa ini Revi. Saya tuh Alhamdulillah. sampai nggak tahu ngomong apa ya. Ada orang buka bisnis tapi targetnya kita dulu nih. Iya, kan harus orang rumah dulu, Orang rumah baru dulu ya. orang luar nanti ya. Tapi yang paling berjasa mensupport usahanya Revi ini siapa sih? Mungkin saya bisa bilang orang tua saya Orang tua. dan juga pasangan saya. Pasangan ya, yang tetap setia Iya, ya terus iya, ya. karena kan kayaknya kalau misalnya saya nggak akan bisa berjalan sejauh ini tanpa support dari orang-orang sekitar saya gitu. Misalnya kayak keluarga saya, kan bisa aja, oh jangan deh gitu ya. Tapi kayak dengan dukungan mereka dan juga tim yang saya punya, alhamdulillah lah jalan terus. Jalan Dan juga terus ya. terima kasih buat para customer saya, karena tanpa istilahnya tanpa support dari mereka juga, dengan kalian mereka juga menjadi tim marketing deh. Kalau saya selalu bilang bahwa customer saya ini secara nggak langsung menjadi tim marketingnya saya yang memperkenalkan produk-produk saya di daerahnya masing-masing gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih buat customer saya yang udah sangat loyal sama GF Studio. Setelah 5 tahun kembali lagi, kadang-kadang itu banyak. Setelah 5 tahun, Kak tolong buatin lagi model yang sama warna beda. Ya, artinya tuh berhasil membangun customer yang loyal. Iya, Oke, iya benar. Kalimat sedikit aja, kalimat inspiratif untuk menginspirasi teman-teman lokalpreneur nih, coba. Kalimat kayaknya sebagai seorang pengusaha kita harus tetap istiqomah, jalan terus walaupun banyak rintangan yang ada. Gitu. Oke, wah, gak terasa memang inspiratif sekali apa yang Alhamdulillah, kita bahas mudah-mudahan hari ya. ini ya, Ya, dan mudah-mudahan ini mudah-mudahan. benar-benar bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan dan terus semangat untuk bisa melanjutkan usahanya Iya, dan bahkan benar. membangun usaha yang belum punya nih gitu Iya, ya. itu Oke. yang kadang-kadang itu yang menjadi challenge-nya tersendiri ya, kayak Oke. gimana sih, belum banyak yang ada, jalan nggak sih? Jalan aja terus. Insya Oke. Allah. Nah, gak terasa nih kita harus udahan dulu. Alhamdulillah, Gitu ya. Tapi alhamdulillah. ini yang paling penting nih pemirsa di rumah nih untuk terus mensupport Iya, produk terima kasih. lokal gitu, apalagi diciptakan langsung oleh anak-anak yang sangat komit untuk bisa meningkatkan Solo ya. Solo gitu ya. Untuk memajukan Aceh gitu Amin, dari amin, ya produk-produk Allah. apa yang diproduksi. Jadi tonton kita terus nih di YouTube TVRI Aceh Official untuk lokalpreneurnya gitu Oke. ya. Ini kita pamit undur diri dulu Iya. ya. Sampai ketemu lagi nih Revi. Iya. Terima kasih dan Iya, sukses sama-sama. terus ini ya. Iya. Terima kasih juga udah nyaksiin kita. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.